Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, ketemu lagi nih sama saya Afra Aprianti Kusuma Putri dengan NIM 19050760005. Nah, jadi di video ini saya akan kembali memaparkan sebuah presentasi dari kelompok 1 yang dimana mata kuliah ada apresiasi prosa. Nah, dari tanpa berbasa-basi langsung aja disimak. Check it out. Nah, jadi di video kali ini saya akan memaparkan tentang cerita pendek atau cerpen, fiksi mini, cerita bersambung atau cerbung, dan cerita anak. Nah, langsung aja kita masuk ke cerita pendek. Jadi cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita ini cenderung padat atau langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novela atau dalam pengertian modern dan novel. Nah, ciri-ciri jadi cerpen atau cerita pendek adalah yang pertama, alurnya lebih sederhana. Yang kedua, tokohnya hanya sedikit. Yang ketiga, latar hanta dilukiskan sesaat dalam lingkup yang relatif terbatas. Terdiri dari 3 halaman sampai 10 halaman. Habis dibaca dalam sekali duduk. Hanya ada satu plot atau alur. Watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Banyaknya tokoh terbatas atau kurang. Selanjutnya unsur cerpen. Nah, unsur cerpen ini ada dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik ada tema, penokohan, tokoh, alur atau plot, latar, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yang dimana terdiri dari 1. Latar belakang kehidupan pengarang. 2. Kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan. 3. Latar belakang kehidupan pengarang. Dan 4. Fungsi cerpen. Nah, selanjutnya adalah fiksi mini. Nah, secara harfiah, fiksi mini adalah cerita rekaan atau hayalan yang berukuran kecil, sedikit, atau pendek. Sedangkan secara umum adalah karya fiksi yang singkat, bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Fiksi mini biasanya terfokuskan pada tema dan alur cerita yang sudah mencakup gambaran awal, konflik, dan penyelesaian. Ciri-ciri fiksi mini ada cerita singkat, bahkan lebih singkat dari cerpen, jumlah kata berkisar 250-1000 kata, bersifat imajinatif, dan memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Tips membuat fiksi mini. Yang pertama, tentunya menentukan tema. Yang kedua, fokus pada inti cerita. Yang ketiga, mulai menulis. Dan yang terakhir adalah editing. Apa sih perbedaan fiksi mini dan cerpen? Nah, jadi perbedaan fiksi mini dan cerpen adalah cerpen dan fiksi mini merupakan jenis sastra bentuk prosa yang tampak serupa tetapi mereka berbeda. Yang sangat tampak adalah berdasarkan pembatasan karakternya dan katanya. Jumlah kata pada cerpen 1000 sampai 10.000 kata, sedangkan pada fiksi mini hanya 250 sampai 1000 kata. Fiksi mini hanya memiliki satu latar waktu dan latar tempat, sedangkan cerpen bisa lebih daripada itu. Selanjutnya adalah cerita bersambung atau cerbung. Nah, cerita bersambung atau cerbung menurut Panuti Sujiman 1986 halaman 13 adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara beruntut-runtut dalam surat kabar atau majalah yang berisi tanggangan-tegangan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Dalam cerita bersambung atau cerbung ada pendekatan struktural. Yang pertama ada fakta-fakta cerita. Nah, dalam fakta-fakta cerita terdiri dari karakter, alur, dan latar. Selanjutnya ada tema. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Tema disebut juga gagasan utama dan maksud utama secara fleksibel tergantung pada konteks yang ada. Di dalam tema terdiri dari gaya dan ton, sudut pandang, dan judul. Selanjutnya adalah simbiolisme. Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual yang memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan serta emosi dalam pikiran pembaca. Dengan ini, pengarang membuat maknanya jadi tampak. Selanjutnya ada ironi. Ironi yang dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan bagus. Yang terakhir adalah cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak.
Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak. Menurut Nurgiantoro, tahun 2005, halaman 217, cerita anak merupakan karya sastra anak berupa prosa yang mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu yang benar dialami seseorang ataupun dapat berupa imajinasi yang mengisahkan dunia anak-anak. Sedangkan menurut Rampan, dalam Subiantoro tahun 2007 halaman 10, cerita anak merupakan cerita sederhana namun kompleks. Kesederhanaan tersebut ditandai dengan syarat wacana baku serta kualitas yang tinggi. Akan tetapi tidak rumit atau ruwet sehingga lebih komunikatif. Unsur-unsur cerita anak tentunya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang dimana terdiri dari tokoh, latar, moral, style, dan sebagainya. Nah, selanjutnya jenis cerita anak. Ada 4 jenis cerita anak. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Yang kedua adalah fabel. Cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Yang ketiga adalah legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai suatu kejadian yang benar pernah terjadi yang mempunyai cerita. Yang terakhir adalah mite. Merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia lain di masa lampau. Nah, itu tadi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.